Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terbit Setia Pambudi. Saya merupakan dosen di Prodi Desain Produk Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Desain Produk 4, Tren dan Gaya Hidup. Baik, yang pertama terkait dengan deskripsi mata kuliahnya. Jadi mata kuliah desain produk ini merupakan mata kuliah studio merancang produk yang temanya berdasarkan isu tren dan gaya hidup baik yang sekarang terjadi maupun yang akan diprediksi di masa depan. Nah, ruang lingkup dari mata kuliah desain produk 4 ini meliputi inovasi desain produk yang mampu menjawab dan menjadi solusi kebutuhan manusia berdasarkan tren dan gaya hidup. Posisi mata kuliah ini ada pada di semester 6, kemudian bobot SKS MK ini adalah 5 SKS. Nah, mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah utama yang kemudian terkait dengan semua mata kuliah pendukung di semester yang sama. Gitu. Kemudian kita lanjut ke capaian pembelajaran. Nah, berdasarkan dari apa yang RPS yang sudah disusun oleh tim dosen dan saya sebagai pengampunya, capaian pembelajaran yang diterapkan pada MK Desain Produk 4 ini adalah yang pertama, pemahaman ya terkait dengan aturan penilaian dan tema dari proyek desain produk 4. Kemudian kedua, nanti mahasiswa diharapkan mampu menangkap dan memahami permasalahan atau potensi berdasarkan tren dan gaya hidup. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa mampu mengolah data yang didapatkan dengan metode yang tepat, kemudian nanti akan dihasilkan data yang digunakan sebagai dasar analisa proses perancangan desain produk. Nah, kemudian yang keempat adalah setelah mendapatkan data, kemudian mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisa data dengan metode dan pendekatan perancangan yang tepat, sehingga nanti menghasilkan sebuah solusi atau gagasan dalam bentuk konsep desain. Yang kelima, nantinya mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan konsep desain yang tepat dan digunakan sebagai dasar perancangan desain produk. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu menghasilkan karya desain produk yang inovatif, tepat guna, dan mempunyai potensi daya jual dan bermanfaat bagi masyarakat yang tadi berdasarkan isu tren dan gaya hidup. Oke, kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Nah, untuk mendukung capaian pembelajaran yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka di sini ada beberapa materi pembelajaran yang akan disampaikan untuk mendukung program mata kuliah desain produk 4. Yaitu yang pertama adalah materi terkait dengan pengenalan ruang lingkup proyek desain produk. Di sini nanti mahasiswa akan diberikan ruang lingkup seperti apa, kemudian contoh-contohnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya mahasiswa juga akan diberikan terkait dengan isu-isu terkini, kemudian prediksi tren gaya hidup yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi perancangan produk. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa juga diberikan pengetahuan terkait bagaimana mencari sebuah potensi atau permasalahan yang kemudian dapat diangkat sebagai proyek desain produk 4. Setelah itu kemudian akan diberikan contoh-contoh studi kasus pada desain produk 4, yang kemudian tentu terkait dengan isu-isu tren dan gaya hidup. Kemudian selanjutnya adalah materi terkait dengan bagaimana membuat sebuah judul proyek desain produk yang jelas, yang informatif dan kemudian menarik, yang nanti akan digunakan sebagai judul di proyek di mata kuliah desain produk 4. Selanjutnya kemudian akan diberikan metode pengumpulan data literatur dan lapangan. Setelah itu kemudian diberikan materi terkait bagaimana mengolah dan menganalisa data literatur dan lapangan, dan dilanjut dengan bagaimana proses perancangan atau kajian proyek desain produk itu nanti akan ada memilih metode analisanya, memilih pendekatan perancangan, dan proses-proses perancangan yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan materi pembelajaran bagaimana membuat sebuah konsep desain dan bagaimana kemudian mewujudkan konsep desain itu menjadi sebuah hasil karya desain produk. Gitu, kemudian kita lanjut ke mode pembelajaran. Mode pembelajaran pada mata kuliah desain produk 4 ini dilakukan secara daring karena memang dengan kondisi yang sekarang, kondisi pandemi ini, kita memilih untuk melakukan pembelajaran dengan mode daring agar tadi protokol kesehatannya tetap tercapai. Nah,
Metode pembelajaran daring ini kita lakukan melalui aplikasi LMS yang memang sudah disediakan dan dibentuk oleh universitas. Dalam aplikasi ini sudah sangat lengkap sekali sehingga mahasiswa bisa belajar baik secara asinkronus maupun sinkronus. Yang dimaksud dengan asinkronus, mereka bisa belajar mandiri tanpa harus bertatap muka langsung dengan dosen, sedangkan sinkronus itu melakukan tatap muka tapi dilakukan secara daring. Nah, ini adalah tadi menyambung dari modenya, maka di sini ada metode pembelajaran. Yang pertama adalah asinkronus, itu bentuknya belajar mandiri dan mahasiswa bisa mengakses via LMS. Nah, ini mahasiswa nanti bisa membuka materi-materi yang sudah disediakan, baik itu materi, kemudian bahan, dan kemudian sampai tugas, kuis, dan sebagainya, video, itu sudah disediakan oleh dosen dan dibuka sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah disepakati. Kemudian mahasiswa juga bisa melihat silabus perkuliahan setiap setiap pertemuan, apa yang akan dipelajari dan apa yang akan dicapai nanti. Nah, di situ materi pembelajaran juga sudah disediakan, bisa baik dalam bentuk file presentasi maupun video. Kemudian mahasiswa juga dapat mengakses tugas, mensubmit tugas, serta melihat hasil asesmen tugas. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode sinkronus dengan tatap muka melalui daring ya, tentunya dengan kondisi yang sekarang ini, melalui Google Meet. Nah, ini kelas itu diadakan tatap muka daring, dihadiri oleh dosen dan mahasiswa, kemudian melalui Google Meet, mahasiswa mendapatkan materi presentasi dari dosen, kemudian dalam prosesnya nanti mahasiswa bisa melakukan diskusi, tanya jawab, dan bimbingan. Nah, biasanya melalui tatap muka secara daring kita juga akan ada brief terkait tugas dan petunjuknya. Nah, ini beberapa interaksi kelas yang biasa kita lakukan ya pada mata kuliah desain produk 4 secara umum terbagi menjadi yang pertama adalah ceramah materi. Nanti bisa berisi materi, kemudian bisa berisi aturan, kesepakatan dalam menjalankan perkuliahan tersebut. Nah, nanti mahasiswa dalam hal ini mahasiswa menyimak dan nanti boleh melakukan tanya jawab. Kemudian yang kedua tanya jawab ini dilakukan oleh antara mahasiswa dengan dosen. Biasanya dilakukan setelah atau di antara ketika ceramah materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian yang ketiga adalah diskusi. Ini bentuknya interaktif ya, dan dilakukan bisa antar dosen dan mahasiswa, juga antar mahasiswa dengan mahasiswa. Ini katanya dalam membahas isu materi yang memang kita tampilkan dalam pertemuan tersebut. Kemudian yang keempat, bimbingan. Ini bimbingan dilakukan oleh mahasiswa sebagai pelaporan dan diskusi progres tugas perancangan yang dilakukan. Nah, ini biasanya kita lakukan secara terjadwal, baik secara individu maupun kelompok. Dan mahasiswa juga boleh melakukan diskusi via WhatsApp dengan kesepakatan bersama. Nah, kemudian yang kelima itu adalah aktivitas refreshment ya, yaitu menonton film bersama. Ini sebagai bentuk penyegaran ya, dan juga semacam brainstorming agar suasana kelas juga menjadi lebih cair dan semangat. Nah, biasanya film yang ditampilkan tetap terkait dengan isu dan tema perancangan yang memang sudah ditetapkan di kuliah tersebut. Kemudian di sistem penilaian mata kuliah. Nah, sistem penilaian mata kuliah yang kita lakukan di mata kuliah desain produk 4 itu ada 3 jenis. Yang pertama, penilaian secara kognitif. Ini penilaian terhadap pemahaman materi dan konsep yang digunakan pada mata kuliah. Nah, teknis penilaian ini didasarkan pada tugas esai tulisan yang berisi tentang proses perancangan produk. Nah, tugas tersebut biasanya diberikan sebagai tugas mingguan. Nah, ini karena pada mata kuliah studio ini yang memang kita perhatikan adalah bagaimana mahasiswa itu berproses setiap minggunya, yang nantinya ujungnya adalah di karya studio. Nah, indikatornya sudah dijelaskan setiap pertemuan sesuai dengan RPS, dan mahasiswa dapat melihatnya langsung pada LMS karena setiap tugas itu juga kita submit secara daring melalui aplikasi LMS. Nah,
Tugas-tugas tersebut, asesmen tersebut kemudian berupa tugas ya secara umum dibagi menjadi 2 tugas, tugas pra UTS dan kemudian tugas pra UAS. Nah, di tugas pra UTS pun dibagi menjadi per minggu, seperti juga di tugas pra UAS. Nah, bobot masing-masing ini adalah yang pertama pra UTS itu adalah 30%, kemudian tugas pra UAS adalah 30%. Kenapa bobotnya sangat besar sekali? Sekali lagi bahwa di sini di mata kuliah studio ini kita menitik beratkan pada proses yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di situ kita nilai bagaimana mahasiswa berproses dari awal mulai akhir sehingga kemudian menghasilkan sebuah karya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah afektif. Nah, ini biasanya kepada sikap dan perilaku mahasiswa dalam berinteraksi. Nah, baik itu menyampaikan pendapat maupun kedisiplinannya. Nah, penilaian secara umum itu bisa kita lihat di dalam kelas, indikatornya kita bisa lihat nilai presensi, kemudian bagaimana mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan di kelas, baik itu tanya jawab, diskusi, presentasi, dan sebagainya. Dan bagaimana kedisiplinan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal dan aturan yang sudah disepakati. Ini sama, ini masuk ke dalam tugas pra UTS dan tugas pra UAS. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Nah, di sini yang akan kita nilai adalah hasil dari karya mahasiswa berdasarkan progres perancangan produk yang sudah dilakukan. Nah, penilaian hasil karya tugas ini dilakukan di tengah semester dan di akhir semester. Nah, di tengah semester itu biasanya berupa sketsa atau model gitu, model digital maupun model model manual gitu, sebagai bagian dari hasil proses yang sudah dilakukan selama tengah semester di depan. Nah, kemudian di akhir semester itu merupakan hasil karya akhir dari studio, itu bisa berupa prototipe maupun model berskala. Nah, indikator penilaian mulai dari kesesuaian dengan konsep desain, kemudian fungsional dari produk tersebut, dan estetika serta rupa. Nah, di sini UTS-nya untuk setengah semester asesmen bentuknya adalah UTS, ini bobotnya 20%, dan kemudian di UAS juga bobotnya 20%. Nah, kenapa kemudian bobotnya lebih kecil daripada tugas? Karena memang ini hasilnya kan bagian dari proses, sehingga kita titik berat kita memang ada di proses. Jadi UTS dan UAS kita berikan persentase yang lebih kecil ketimbang tugas, karena tadi sekali lagi di depan bahwa di mata kuliah studio ini kita menitik beratkan bagaimana mahasiswa itu berproses kemudian menghasilkan sebuah karya. Nah, bisa kita lihat di sini tugas pra UTS, pra UAS 30-30, UTS dan UAS 20. Secara garis besar kita kelompokkan, tugas ada 60, kemudian evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester masing-masing kalau total adalah 40%. Itu sistem penilaian mata kuliah dan juga sedikit terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah desain produk 4, tren dan gaya hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kita bertemu kembali di Studio 4 ya. Kita akan ada brief terkait dengan portofolio ya. Ada materi sedikit tentang portofolio dan kemudian ada brief untuk UAS. Yang pertama ini terkait dengan materi portofolio yang akan kalian kumpulkan tentunya di UAS nanti. Ini adalah sedikit ya presentasi terkait dengan basic portofolio. Ini saya dapat dari Pak Karis dulu, sempat ngajar di kita, saya diberikan ini Pak, ini lumayan, oke saya pakai untuk kita pelajari bersama ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin portofolio itu ada macam-macam kan. Kalau kita ngomongin portofolio itu kan ada portofolio sebagai karya kita ya. Portofolio itu berarti portofolio karya kita selama kita bekerja atau selama kita kuliah, atau kemudian portofolio terkait dengan presentasi dari produk yang kita bikin. Nah, yang kita akan lakukan ini adalah membuat portofolio terkait dengan karya yang akan kita buat ya. Nah, ini kita harus setting goal dulu. Yang pertama kita setting goal. Goal kita buat apa? Kalau kita CV-nya memang buat
resume karya kita, ya kita berarti setting goal-nya adalah memunculkan karya-karya kita yang paling baik, yang kemudian bisa menarik minat dari apa yang kita tuju atau yang kita sasar. Audiensnya siapa? Nih kan kalian ngelamar perusahaan apa? Perusahaan furniture, berarti kalian munculkan karya-karya yang furniture gitu. Jadi jangan nggak harus semua. Nah, kalau setting goal-nya untuk karya, berarti kan kalian harus bisa dari portofolio itu bisa memberikan informasi atau menarik audiens terhadap karya yang kalian buat gitu. Nah, ini portofolio itu digunakan untuk mengkomunikasikan, intinya adalah mengkomunikasikan apa yang kalian ingin sajikan dalam portofolio tersebut. Kemudian ya ini CorelDRAW itu zaman lama lah, saya juga dulu pakai CorelDRAW, tapi sekarang itu luar biasa ya, aplikasi-aplikasi yang plug and play itu udah banyak. Jadi mobile pun bisa, ada Canva kalau nggak salah ya, terus ada beberapa, ada Adobe InDesign, ada banyak lah, ada yang kalau di iPad itu kalau nggak salah ada saya punya itu Vectornator, kemudian banyak sih, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah itu sekarang lebih gampang karena ada beberapa yang plug and play gitu loh. Jadi sudah ada layout yang bisa dipakai kayak gitu. Nah tentu itu akan memudahkan kita dalam menyusun sebuah portofolio. Nah, ini adalah Good Design Portfolio Principle ya. Prinsip-prinsip dalam merancang portofolio yang baik itu seperti apa. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah layout ya, kemudian personality, terus informasinya, kemudian tipografi, warna, gambar atau foto yang menjadi pendukung di dalamnya, kemudian yang terakhir adalah prinsipnya ini sederhana saja. Gitu. Ya, oke kita akan bahas yang pertama. Yang pertama adalah layout. Nah, layout dan komposisi ini penting karena nantinya akan memberikan kesan teratur pada portofolio kalian. Nah, itu memudahkan orang untuk mencerna informasi. Kita mulai dari mana, deh kan? Dalam satu kita membuat grid-grid ini untuk ngasih tahu bahwa arahnya gimana, mau dari mana, itu semacam kalau di handphone tuh UI sama UX-nya. Jadi orang mulai baca dari mana, informasinya kita baca dari mana, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah itu yang menjadi acuan dari si audiens ketika membaca atau melihat dari portofolio kita. Gitu. Nah ada baiknya kalian sudah membuat itu dan kemudian itu sama setiap halaman, atau andaikan yang berbeda mungkin halaman judul, kemudian nanti akan berbeda dengan halaman isi dan kemudian di halaman penutup. Tapi kalau halaman isi menurut saya paling enak adalah sama, sehingga layoutnya ada dasar layoutnya yang sama. Jadi ada orang tuh nggak bingung ketika baca isi itu selalu kita harus baca dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas kayak gitu. Nah itu penting sehingga rapi, kemudian informasinya bisa jelas, orang melihat informasinya juga teratur seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini gitu. Nah kemudian menata nih, kalau bisa seimbang lah, kalau memang dibuat seimbang kita seimbang gitu, sehingga bisa kelihatan ini bisa rapi seperti ini gitu. Terus kita lanjut lagi adalah ini boleh andai kan sebenarnya bisa juga gitu, satu gambar satu halaman ya boleh aja, nggak masalah gitu. Kalau itu memang perlu dan itu sudah menjelaskan dari informasi yang ingin kalian tampilkan, nggak masalah gitu. Kemudian adalah personality. Personality itu adalah karakter atau image yang ingin ditampilkan dalam portofolio kalian. Nah, kalau kita ngomongin karya, berarti image apa? Image dari karya kalian gitu. Nah, image itu nanti ditampilkan dalam bentuk apa? Oh, bisa ngomongin warnanya, bisa ngomongin layoutnya, bisa ngomongin fontnya. Nah itu di awal juga harus menjadi sebuah kesan gitu. Ketika orang baca pertama itu udah kelihatan, oh bahwa ini apa sih karakternya, apa yang dimunculkan kayak gitu. Nah itu yang perlu kita ini ya. Andai kan contoh nih, kalian merancang produk olahraga, berarti yang dikesankan apa? Berarti kan harus sporty, kemudian dinamis kayak gitu ya. Terus mungkin youthful gitu. Jadi jangan andai kan kalian bikin produk olahraga tapi kesannya comfy, santai gitu kan, berarti nggak sesuai dengan targetnya gitu, sesuai dengan karakter image yang dibangun dalam karya kalian gitu. Nah tentu itu akan berpengaruh gitu terhadap isinya dan juga terhadap si audiens ketika membaca itu gitu. Ini ada contoh-contohnya gitu ya, kurang lebih seperti itu.
Oke, kemudian kita lanjut ke hierarchy of informasi. Hierarchy of information. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga ngaruh terhadap tadi layout. Jadi kalau kita ngomongin layout dan hierarchy of informasi ini saling nyambung. Pertama adalah biasanya kita pakai yang golden ratio atau pakai model, kalau saya sih biasanya adalah 50%, 30, kemudian 20. 50% itu adalah informasi utama. Boleh bentuknya gambar, tapi kalau ngomongin portofolio berarti 50% itu ada di gambar. Karena kalau kita ngomongin portofolio, nanti kita lanjut ke sebelumnya, ke setelahnya ini ya, yang tentang informasi, itu portofolio itu lebih banyak bahasa visualnya ketimbang bahasa tulisan. Jadi kalau kita ngomongin informasi utama, sebaiknya adalah bentuk gambar seperti ini. Kemudian nanti ada informasi tambahan dan kemudian ada informasi pendukung. Jadi kalau saya bilang 50%, 30%, 20%. Itu paling enak layoutnya. Gitu. Nah, ini adalah informasi, urutan informasi yang nanti akan dimunculkan dalam portofolio kalian. Jadi nanti ada cover depan, kemudian ada CV resume atau biodata diri, setelah itu judul tiap halaman, isinya ya. Kemudian ada proses desain, sketsa, final desain, kesimpulan, dan cover belakang. Nah, itu ketika kalian menyusun sebuah portofolio ini contoh ininya ya, urutan-urutannya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bagaimana tadi ya saya bilang bahwa 50%, kemudian di sini sisanya adalah 30%-nya adalah informasi tambahan dan kemudian 20%-nya adalah informasi pendukungnya. Nah, ini kalau kita lihat highlight-nya ada di sini. Nah, 11 ini adalah informasi fitur-fitur dari produk yang kalian sampaikan di sini. Dan yang terakhir kemudian di sini adalah mereknya kayak gitu atau nama produknya. Nah, kurang lebih seperti itu sehingga ada highlight-nya, ada ini loh yang diinformasikan. Terus kemudian apa informasinya? Oh, ini loh yang dimaksudin. Kemudian kalau masih kurang jelas berarti ada pendukungnya kayak gitu. Ya, jadi jangan sporadis membuat layout yang tidak jelas gitu loh. Jadi harus ada kejelasan informasi mana yang utama, mana pendukung, mana tambahan kayak gitu. Terus lanjut lagi tipografi. Tipografi ini juga penting karena kalau kita membuatkan, walaupun sebenarnya tulisannya sedikit, tetapi di situ kan muncul informasi utama. Sehingga ketika kita menampilkan deskripsi sebuah informasi yang dalam bentuk yang singkat, ya harus cepat dibaca, cukup jelas dibaca, cepat untuk mengerti oleh orang yang membacanya. Makanya kalau kita memilih font, jangan font yang kayak tulisan tangan, kayak tulisan Latin dan sebagainya, itu yang agak susah. Gitu ya. Nah, ini serif sans kayak gini-gini. Ini ada contoh-contohnya ya. Mixing typefaces juga boleh, cuma tapi harus hati-hati. Terus memilih font, kalau saya sih saran saya adalah font itu satu aja, tapi kemudian di mix tadi ya besar kecilnya atau bold atau light kayak gitu aja. Karena kan kalau kita milih dua font itu agak susah memadupadankannya. Gitu. Nah, ini ada beberapa good font sama yang good font sama yang harus dihindari. Gitu. Kalau yang kita lihat yang di avoid ini susah dibaca ini. Kalau yang ini kan lebih jelas ya, lebih gampang kita baca gitu. Kita lanjut ke color theory. Nah, ini di color theory juga sama gitu. Color theory itu juga harus hati-hati memilih untuk warna background, warna font, terus kemudian bisa jadi mungkin kalian ada tambahan ornamen dan sebagainya. Pertama kita harus tahu bahwa yang kita pilih warnanya adalah warna yang memunculkan karakter dari produk yang kita rancang. Kemudian kedua adalah warnanya jangan sampai kemudian saling mematikan warnanya. Contoh andai kan backgroundnya hitam, terus kalian bikin fontnya warnanya abu-abu kan nggak keluar. Atau kemudian dari merah satunya hitam gitu kan terlalu mencolok gitu, nggak enak dibaca gitu. Nah itu harus kita perhatikan dan sekarang juga banyak kok website yang kemudian nyari seperti ini nih ya, color scheme ini designer.com ini kalian bisa nyari nih warna ini nanti komplemennya sama apa, kalau monokrom apa. Nah itu bisa jadi acuan kalian gitu. Atau kalau enggak, coba nyari, lihat-lihat website yang udah bagus, kita tiru aja scheme-nya gitu. Itu yang lumayan gitu ya. Ini tolong diperhatikan juga.
Terus kemudian foto sama image. Nah, ini foto image kalau Anda kan bikin ilustrasi sekarang banyak kok foto-foto stok foto gitu yang kemudian gratis yang bisa kita pakai dan itu high definition. Nah, kalaupun kalian mau ngambil foto buat kalian, tolong nanti diatur, dibagus. Jadi jangan semena-mena bikin foto yang kayak cuma tampak kiri kanan atas bawah gitu, tapi gimana ngambil foto yang kemudian melihat memunculkan highlight atau fitur unggulan dari produk kalian. Settingnya juga harus bagus gitu. Kalau memang perlu settingan silahkan setting. Kalau memang bikin kayak studio mini kan bisa bikin tuh, dan banyak ya tutorialnya di YouTube gitu. Nah, harus bagus. Dan kalau menurut saya sih sekarang handphone juga udah cukup bagus ya, udah cukup canggih untuk bisa mendapatkan kualitas gambar yang cukup bagus. Dan editing juga banyak, gampang lah sekarang sebenarnya gitu. Ini ada contoh-contohnya ya, ada reference yang kalian bisa kalian kunjungi untuk dijadikan patokan kayak gitu. Nah, ini bagus-bagus kan dengan color scheme-nya itu nggak norak gitu loh. Jadi kesannya itu bagaimana, apakah yang modern ataukah yang minimalis atau yang bagaimana. Nah, itu kalian bisa nyari di sini gitu, di beberapa referensi ini. Terus yang terakhir adalah less is more, sederhana, bold, kemudian langsung to the point gitu. Nah, itu yang penting karena kalau kita ngomongin portofolio itu informasinya harus sesederhana mungkin tetapi bisa memunculkan informasi gitu, kepada si audiens yang kita sasar gitu. Gitu ya, itu cukup dari saya terkait dengan portofolio. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan japri atau di grup. Untuk soal UAS akan saya bagi di grup maupun di LMS detailnya seperti apa. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.